Pagi guys, apa kabar? Salam jumpa dengan CCTV, Johnny Johnson. Semoga kita semua sehat, diberkati Tuhan. Langkah yang kita lakukan, kita awali dengan doa, minta tolong Tuhan supaya perjalanan ini boleh berjalan dengan baik, bisa aman, terlindung, semua dengan baik. Amin. Nah guys, saya punya pengalaman yang baik tentang buying signal. Lah, kalau kita paham bahwa seseorang memiliki tanda-tanda buying signal itu tanda-tanda mau beli, kita paham itu, maka kita tidak akan merasa risih dengan pertanyaan-pertanyaan nasabah. Satu kali saya menceritakan kepada seseorang, kalau misalnya ada seorang anak kecil ingin beli proteksi yang disediakan oleh Prudential, misalnya ProPrime Health Cover, PPH Plus, maka hanya membutuhkan dana sekitar 500 sampai 600 ribu rupiah. Kita bisa informasikan kepada nasabah, mungkin nasabahnya dokter, andai kata dokter hanya menyisihkan dana sekitar 500 sampai 1 juta, maka tersedia proteksi buat putra dokter, atau misalnya kepada seorang pengusaha, atau misalnya kepada siapa saja kita bisa informasikan hal ini. Sehingga pada saat kita menginformasikan hal ini, nasabah yang semula tidak berpikir kemudian mulai memikirkan, ya sudah, tolong coba buatkan berapa yang saya bisa bayar untuk anak saya. Kebetulan anaknya masih berusia 2 tahun, atau mungkin 5 tahun, atau mungkin di bawah 15 tahun. Nah, akhirnya dokter atau calon nasabah tersebut atau pengusaha tersebut menyatakan begini, bagaimana kalau misalnya yang satu kamar itu preminya berapa, yang satu kamar isi 1 preminya berapa, yang satu kamar isi 2 preminya berapa. Itu merupakan tanda-tanda seorang nasabah ingin melakukan pembelian, karena dia punya kapasitas beli, tetapi dia membutuhkan informasi. Apakah artinya satu kamar isi 1 gitu ya, ditanyakan. Apakah isinya satu kamar isi 2? Bagaimana kalau misalnya kamarnya penuh? Bagaimana kalau misalnya kamarnya itu yang isi 1 terendah kamar mandi dalam tidak ada? Atau bagaimana kalau misalnya saya naik ke kamar yang lebih mahal? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dan lain sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada buying signal. Saya bayarnya pakai apa? Saya bayarnya bulanan atau 3 bulanan atau 6 bulanan atau tahunan? Saya bayarnya kemana? Kemudian apa saja dokumen yang diperlukan? Apa yang harus saya lengkapi? Bagaimana syaratnya supaya saya punya kartu hitam tersebut? Bagaimana saya mendapatkan kartu hitam tersebut? Dan lain sebagainya. Disitulah keahlian kita untuk bisa paham bahwa itu adalah buying signal. Buying signal orang mau membeli. Kenapa kok orang tidak mau membeli? Karena orang tidak tahu manfaat yang akan dibelinya apa, berapa uang yang harus dibayarkan, mengapa kok saya harus beli, kenapa kok saya harus mengeluarkan uang sekian. Jadi karena tidak paham saja, tidak punya informasi yang lengkap. Seringkali seorang agen menyatakan, aduh, nasabah ini belum tentu beli kok bertanyanya banyak gitu. Padahal pertanyaan-pertanyaan tadi itu mengarah seorang calon nasabah untuk beli, bukan untuk sekedar bertanya. Kelihatan kok, misalnya kita ceritakan atau kita mempresentasikan badannya membungkuk, memaju, melihat apa yang kita presentasikan, itu adalah buying signal.
orang yang banyak bertanya itu adalah buying signal, sehingga saat kita terima sinyal tersebut kita tidak akan merasa bete, tetapi kita meresponnya dengan memberikan jawaban, kita memberikan penjelasan, sehingga orang tersebut akan menyatakan oke, saya pikirkan. Jadi semula yang dia tidak berpikir menganggarkan budget untuk kesehatan, dia mulai memikirkan, dia mulai mengatur, oh ya, uangnya oke atau tidak, uangnya cukup atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dia mendapatkan penjelasan dengan baik, dengan lengkap, dan dia puas dan dia paham, maka proses pembelian terjadi. Itu yang membuat kita semua, para agent, lebih mudah melakukan penjualan dengan tanda-tanda yang mengikuti. Kalau misalnya nasabah diceritakan tentang sebuah konsep yang sangat bagus, dia bertanya tidak, dia merespon tidak, dia melakukan badannya maju melihat presentasi seorang agent juga tidak, maka tingkat closingnya kemungkinan tidak akan terjadi. Jadi di sini kita perlu memahami, kita perlu mengerti dengan baik bahwa buying signal salah satunya seperti banyak bertanya, itu adalah satu hal yang membuat nasabah lebih cepat memutuskan untuk pembelian dibandingkan dengan nasabah yang tidak bertanya sama sekali, tidak melakukan apa-apa sama sekali. Itu akan jauh lebih sulit karena kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi pertanyaannya, dan sebagainya. Guys, semoga buying signal ini kita bisa manfaatkan dengan baik. Terima kasih. God bless you all. Bye.